Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam literasi, dan semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa bersama-sama walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dalam suasana daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Amin, amin. Anak-anak yang saya banggakan, mari kita belajar bersama tentang budaya literasi. Baik, teman-teman semuanya, saya lebih akrab memanggil teman-teman saja supaya lebih akrab. Budaya literasi ini saya sampaikan pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2020-2021. Yang akan kita pelajari bersama adalah pengertian, tujuan, manfaat, jenis, prinsip, contoh, dan literasi menurut para ahli. Kita mulai dari pengertian. Kita membahas tentang budaya literasi. Apa itu budaya dan apa itu literasi? Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Sedangkan literasi adalah kemampuan membaca dan menulis dalam setidaknya satu bahasa. Jadi bagaimana kamu mengenal, berakal, berilmu pengetahuan dengan cara mampu membaca dan menulis. Itulah kurang lebih dari makna secara sederhana yaitu budaya literasi. Tujuan literasi yang pertama, mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, menumbuhkan budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat, meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat, dapat meningkatkan pemahaman seseorang dalam mengambil intisari dari bacaan, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Itulah tujuan dari literasi. Jadi banyak sekali tujuan yang kita peroleh setelah memaksimalkan budaya literasi. Kita lanjut ke manfaat atau apa sih gunanya kita membudayakan literasi. Yang pertama, menambah kosakata. Jadi pembendaharaan kata kita semakin bertambah sehingga pengetahuan semakin luas. Kemudian mengoptimalkan kerja otak. Kita tahu bahwa makanan otak itu adalah informasi, dan informasi itu bisa didapatkan dari budaya literasi, misalnya membaca, menulis, kemudian mencari informasi-informasi yang lain. Selain itu, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jenis literasi. Jenis literasi yang pertama adalah literasi baca tulis, yaitu salah satu dari keenam jenis literasi ini yang pertama dan menjadi dasar yang perlu kita kuasai, yakni baca tulis. Membaca dan menulis merupakan
literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Yang kedua adalah literasi numerasi, ya. Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan macam-macam angka, simbol-simbol, matematika dasar dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya kalian menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Itu namanya literasi numerasi. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains ini maksudnya adalah ilmu pengetahuan atau sebagai kecakapan ilmiah yang mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, kemudian menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Selanjutnya adalah literasi finansial. Ini finansial sudah tahu ya, berhubungan dengan angka, berhubungan dengan keuangan. Baik individu maupun sosial dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, memiliki kecakapan, mengaplikasikan pemahaman, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya literasi digital. Nah, ini digital ini bisa diartikan media informasi. Nah, bentuknya sangat luas yang bisa diakses dengan piranti komputer, HP, Android, dan seterusnya. Jenis literasi yang terakhir adalah budaya dan kewargaan. Budaya dan kewargaan itu hanya kebanyakan itu ya. Budaya dan kewargaan. Seharusnya hanya 2, itu 3. Tipe biasa. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Kemudian yang dimaksud literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban setiap warga negara. Baik, kita lanjut ke prinsip literasi. Yang pertama, program literasi yang baik bersifat berimbang. Kemudian diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting. Dalam prinsip literasi ini, kalian dituntut untuk bisa berdiskusi mengenai suatu informasi tertentu dan dalam diskusi membuka kemungkinan perbedaan pendapat sehingga diharapkan dapat mengungkapkan perasaan dan pendapatnya untuk melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Selanjutnya, program literasi berlangsung di semua kurikulum. Nah, ini jelas, apalagi kurikulum terbaru, baik siswa maupun guru mata pelajaran diharuskan atau diharapkan memiliki program literasi. Prinsip yang terakhir adalah keberagaman perlu dirayakan di kelas dan sekolah. Ini penting untuk kalian nantinya disediakan buku-buku yang bertema kekayaan budaya negara Indonesia agar lebih mengenal budaya yang ada dan ikut melestarikannya. Berikutnya adalah contoh gerakan literasi. Misalnya jadwal ke perpustakaan. Kita membuat jadwal atau agenda berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. Selanjutnya membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai atau ketika jam kosong dan memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku. Selanjutnya membuat dinding motivasi di kelas maupun di kamar. Hal ini sangat
bermanfaat dalam upaya menggerakkan diri kita menuju ke budaya literasi. Kita lanjut menurut para ahli. Nah, ini adalah pengertian atau definisi dari literasi. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Nah, yang terakhir saya mengimbau kepada kita semua, mari bersama budayakan gerakan literasi nasional. Baik teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung dan tak lengkap kiranya kalau kita tidak melaksanakan suatu kegiatan. Nah, apa itu? Tentu saja menyenangkan dan berhubungan dengan dunia literasi. Kegiatan yang pertama adalah bacalah sebuah buku. Ini sesuka hati kalian, boleh fiksi, boleh non-fiksi, boleh pendidikan, boleh kebudayaan, boleh seni, apa saja sesuka hati kalian, komik, novel, cerpen, puisi, kumpulan dan seterusnya lah. Ini sesuai atau sesuka hati kalian. Kemudian setelah membaca buku, rangkumlah hasil bacaanmu meliputi identitas, ada judul buku, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbit, tebal halaman mungkin, warna cover mungkin, dan seterusnya. Kemudian amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan dari buku tersebut. Jadi amanatnya apa setelah kamu membaca buku itu? Yang terakhir adalah berikan kesan setelah membaca. Jadi apa yang kamu dapatkan setelah membaca? Kesan yang terlintas di benak, pikiran dan hatimu itu apa? Nah, kira-kira itu untuk materi dan kegiatan. Terima kasih. Simak baik-baik kata bijak ini. Jangan membaca sampai koma. Membacalah sampai titik. Nah, itu bisa disimpulkan sendiri maknanya apa. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Nah, bagaimana sampai di sini paham? Mudah-mudahan pemahaman kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah, sehingga kita bisa memanfaatkan budaya literasi dengan baik. Demikian sekilas penjelasan tentang budaya literasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam hangat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.